Wah, Assalamualaikum Bu Datus Soleha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, gambarnya bagus sekali itu, backgroundnya itu gambar apa itu? Wah. Iya, bagus Ini ya. work from home atau lagi di kantor ini? Ini hari Sabtu lagi di rumah ini. Oh iya, lupa kalau hari Sabtu biasa kerja di rumah soalnya. Wah, di rumah kok tetap pakai baju bagus gini. Kenapa, Bu? Kok pada nggak ke kantor ini? Oh iya, ini barusan habis ini bimbingan sama mahasiswa untuk kegiatan program kreativitas mahasiswa. Oke, jadi meskipun nggak ke kantor tetap harus pakai ini ya, karena ini ya wawancara apa telekonferensi dengan mahasiswa ya, urusan kerjaan terus ya, meskipun Sabtu juga. Alhamdulillah ya. Baik, Bu Datus Solehah SST MKes ini beliau adalah saya lihat di website itu Direktur Akademik Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Benar ya, Bu ya? Ya, betul. Di mana Bu Unusa apa Universitas Nahdlatul Ulama itu? Unusa namanya. Itu di mana itu? Iya, Kampusnya. iya, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya ya. Jadi kita di Surabaya. Oh iya iya di Surabaya. Maksudnya Surabaya di sebelah mana? Itu kampusnya di Ada, iya, ada dua kampus ya. Yang kampus A itu ada di Jalan Wonokromo, Jalan Semea, daerah Wonokromo. Terus yang kampus B itu di Jemur Sari, satu lingkungan dengan Rumah Sakit Islam Jemur Sari. Oh, di komplek rumah sakit ya, Rumah Sakit Jemur Sari itu ya. Iya, betul, Oke betul. oke oke iya iya iya. Terus saya lihat di internet ini Bung Datus ini sedang menempuh S3 di UNER. Bidang apa Bu itu? Ya, alhamdulillah saya masih studi untuk program doktor di kesehatan masyarakat. Oke, tetap kesehatan masyarakat ya. Wah, meskipun bidangnya kesehatan masyarakat tapi direktur akademik ini. Bu, ini saya mau ngobrol-ngobrol tentang masalah akademik atau urusan mahasiswa lah, belajar mengajar di kampus. Nanti semester depan ini loh, ini kan ajaran baru ini. Kan ini baru pertama kali nih setelah COVID belum selesai tapi sudah mulai ajaran baru. Ini mau saya tanya-tanya karena mungkin mahasiswa perlu tahu, orang tua atau masyarakat juga perlu tahu seperti apa sih kampus itu nanti kalau masuk ajaran baru tahun 2020-2021 itu, Bu. Ini kan melihat kondisi sekarang, pandemi COVID ini kan kita dipaksa untuk social distancing sehingga tidak memungkinkan untuk kuliah di kelas. Kemudian akhirnya beberapa universitas, bahkan hampir semua, mulai SD, SMP, SMA itu kan akhirnya kuliah di rumah, belajar di rumah, Belajar. sehingga kuliahnya online. Terpaksa karena nggak boleh, kampusnya ditutup. Nah, masalahnya itu nanti apakah semester baru nanti ini juga tetap seperti kuliahnya tetap di rumah atau apa itu yang ingin masyarakat ketahui tentang hal tersebut. Sehingga ini saya coba cari siapa ya cocok ini. Wah, sini ketemu ternyata ada direktur akademik ini. Bu, ini kan banyak kendala tentang kuliah online itu atau tentang belajar di rumah itu. Misalnya nih, mahasiswa yang nggak punya wifi di rumah kan keberatan karena mahal, kemudian ada lagi yang mahasiswa itu harus pulang ke desanya, ke orang tuanya, sehingga sinyalnya handphone ini tidak kena. Itu kan problem-problem kuliah online. Nah, nanti apakah tetap seperti itu di ajaran baru itu nanti saya tanyakan ke Bu Datus ini. Terus bagaimana juga dengan mata kuliah yang praktikum, yang harus ketemu, kemudian ujian kuliah atau seminar atau sidang, ini banyak lah problemnya, ini banyak Ibu. Mungkin pertanyaan pertama itu apakah kira-kira ya tetap dilaksanakan apa tidak kuliah online ini di semester nanti ajaran baru 2020-2021? Baik, terima kasih. Gitu. Jadi untuk UNUSA atau Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, sebelum pandemi kami itu juga punya model pembelajaran secara online begitu. Jadi selain ada pembelajaran offline, kami juga sudah berjalan pembelajaran dengan menggunakan metode
online seperti Jadi itu. sebelum adanya COVID ini sudah ada pembelajaran online juga ya? Ada. Jadi kami menerapkan pembelajaran online itu semua program studi yang ada di UNUSA begitu. Boleh ya, artinya mahasiswa nggak keberatan ya, mau ya dia belajar online ya? Nah, sejauh ini mau, karena memang setting pembelajaran yang kami lakukan memang tidak full online begitu, tapi ada sekian persen untuk mata kuliah atau pokok bahasan tertentu itu yang dilakukan secara online. Oke. Artinya itu boleh Bu sama pemerintah gitu. Kan sebelum ada COVID ya ini ya. Itu kok boleh Iya. apakah boleh Bu online itu dilakukan di kampus? Boleh ya. Jadi kita merujuk pada ini peraturan begitu, boleh untuk melakukan pembelajaran itu secara daring seperti itu. Mahasiswa nggak komplain Bu. Ini kok saya bayar tapi kok online juga gitu, nggak ada yang komplain seperti itu Bu. Sementara sampai saat ini tidak ada. Malah seneng mungkin ya, malah seneng karena bisa fleksibel ya waktunya mungkin ya. Iya. Ini ya, memang untuk online yang sudah kita lakukan itu, memang kita menganut pada beberapa prinsip bagaimana pembelajaran online itu bisa dilakukan dengan menyenangkan. Oh. Menyenangkan begitu ya, terus bisa ya fleksibel, memudahkan baik dari sisi mahasiswa maupun sisi dosen. Menarik ini, sebelum COVID sudah online. Itu semuanya berapa persen, Bu? Misalnya kan ada berapa, kalau nggak salah itu satu semester itu ada 16 pertemuan ya kalau nggak salah. Itu semuanya online atau bagaimana yang waktu sebelum COVID ini? Menarik ini. Jadi kita kan menganut satu semester itu 14 minggu efektif gitu ya. Jadi untuk pertemuan online itu tidak full seperti itu ya. Ada yang masih baru merintis ya, program studi yang baru merintis, misalnya di satu mata kuliah itu online-nya hanya 2 kali tatap muka begitu. Tapi itu sudah mulai dilakukan gitu. Sehingga pada masa pandemi ini menjadi tidak kaget untuk melakukan perkuliahan yang sifatnya online. Online-nya itu seperti bagaimana, Bu, yang sebelum COVID itu? Dosen-dosen bagaimana melaksanakan kuliah online itu? Ya, misalnya perkuliahan yang berupa lecture gitu ya, yang dalam kondisi offline dilakukan di kelas begitu. Pada saat online, dosen bisa men-setup pembelajaran itu melalui online begitu ya, apakah itu via Zoom atau menggunakan platform yang lain, misalnya Google Classroom, seperti itu. Oh, berarti menggunakan Zoom ini sudah dilakukan sebelum COVID ya? Pakai Zoom, pakai Google Classroom sudah dilakukan sebelum adanya pandemi COVID ini ya berarti? Tapi tidak seintens pada saat pandemi. Oh, baik. Iya. Nah, ini langsung ini. Nanti saya saat ajaran baru nanti, itu kan saya baca di internet itu, misalnya UGM sama ITB itu sudah akan melakukan PKKMB online. Sudah mengumumkan di internet. Tapi kalau kampus lain belum sih. Nah, ini. Terus juga ada yang KKN juga online itu. Ada yang sudah yang sekarang ini karena COVID ini kan mereka KKN kan belum selesai nih ajaran baru ini, mereka melakukan KKN online. Nah, itu nanti kira-kira apakah tetap dilaksanakan, apakah UNUSA juga melakukan itu atau tetap online seperti itu atau bagaimana? Kira-kira di semester depan nanti. Iya, jadi sejauh ini kami merencanakan untuk melakukan semuanya itu secara online. Ya. Baik kegiatan KKN yang nanti ini di bulan Agustus akan kita lakukan, Agustus 2020 ini kita akan KKN gitu. Itu semua perencanaannya sudah dibuat secara rapi, KKN akan dilaksanakan secara online begitu. Oh iya. Karena masa ini kan tahun ini Bu ya, bukan tahun depan ya, masih tahun ini kan? Betul, iya. Nanti Agustus nih kami akan melakukan itu ya. Karena diprediksi pandemi masih belum berangsur menurun, sehingga kami melakukan itu secara online begitu. Kalau PKKMB juga sama, pengenalan mahasiswa baru? Betul, iya. Jadi untuk pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru, kami merencanakannya juga secara online gitu. Secara online. Bagaimana
nanti kami menyusun itu semuanya atau melakukan kegiatan itu semuanya secara online. Oke. Berarti mahasiswa yang keterima di Unusa ini nggak perlu datang ke Unusa, ngekos dekat Unusa, nggak perlu, Bu, ya? Untuk awal-awal tahun ajaran baru, ya karena kita memang men-setting semuanya itu online, mungkin ya dia tidak kos dulu, tidak apa-apa begitu. Karena bisa diakses dari rumah begitu. Ya. Nanti ada saatnya bulan-bulan yang sudah terancang di kalender akademik itu dia akan datang ke kampus. Wah, menarik ini kalender akademik ini. Saya ingin tahu kalender akademiknya kampus ini, Universitas Nahdlatul Ulama ini ya. Bu, ini saya mau membahas tentang kerumitan-kerumitan kuliah online nih, Bu. Mulai pertama tentang absensi. Itu dulu katanya kan menggunakan online sudah sebelum COVID. Itu absensinya bagaimana, Bu? Absensi mahasiswa, absen bukti mengajar dosen itu seperti apa waktu dulu pertama kali? Apakah juga dilanjutkan saat corona ini atau bagaimana? Iya. Jadi untuk daftar hadir, presensi begitu ya, baik dosen maupun mahasiswa, kami sudah menggunakan online system. Karena mahasiswa kami maupun dosen kami itu dibekali dengan sebuah aplikasi pembelajaran yang namanya e-Sorogan. Oh. Jadi namanya? Apa namanya? E-Sorogan. Apa itu e-Sorogan? Maksudnya artinya apa? Iya. Jadi itu adalah sebuah aplikasi pembelajaran ya yang memang diberikan secara cuma-cuma kepada mahasiswa UNUSA dan kepada seluruh dosen. Melalui aplikasi itu ya, yang itu berupa tablet begitu, yang berupa tablet, mahasiswa dosen bisa mengakses, mereview kembali, melakukan semua administrasi pembelajaran dari tablet e-Sorogan tadi. Oh, itu tablet ya, bukan software ya, bukan aplikasi ya? Iya. Barang. Iya, barang tablet begitu ya. Oh. Tablet berapa handphone seperti handphone biasa atau kayak yang gede-gede itu, Bu? Yang besar seperti ini. Oh, oke. Oh, diberi itu mahasiswa diberi ini. Iya. Mahasiswa diberi alat ini. Oh, iya. Oke. Seperti ini. Enak ya, Bu ya kalau mahasiswa dapat ini semua. Karena memang itu, Bu, menjadi media belajar mereka. Ya, jadi mau input presensi, mau dia download materi kuliah, begitu itu ada di tablet ini. Oh, enak ya. Itu bisa untuk ini, Bu, nulis nyatet-nyatet gitu kan? Kalau nggak salah ada bolpennya itu kan ya kalau nggak salah ya? Bisa, iya. Jadi ini fungsinya juga untuk mencatat ya. Mencatat menggantikan buku yang bisa di-save secara ini aman begitu. Sehingga tidak hilang-hilang catatannya yang tanggal berapa, kuliah dengan siapa, begitu. Itu bisa di-saving di sini. Oh, wah. Gratis, Bu, itu mahasiswa baru dapat gratis atau harus bayar? Ini memang diberikan sebagai fasilitas pembelajaran. Diberikan itu gratis, nggak bayar lagi? Artinya tidak ada biaya khusus? Tidak, iya. Wah, enak sekali ini mahasiswa baru nanti ya. Mahasiswa baru dapat semua, Bu, ya itu? Atau hanya mahasiswa khusus saja yang dapat? Dapat semua. Semua mahasiswa baru dapat tablet seperti tadi? Iya. Wah, enak sekali. Iya. Oh, jadi nanti semua urusan akademik, urusan kuliah itu pakai alat itu tadi ya, Bu ya? Iya. Apa namanya, Bu, tadi, Bu? Apa? E-Sorogan, tablet e-Sorogan. Tablet e-Sorogan. Wah, bagus. Wah, asik itu. Bu, ini kita membahas untuk ajaran baru, Bu. Tahun ajaran baru ini karena orang-orang kan mikir, ya, nanti gimana nih kuliahnya di UNUSA ini, apakah atau kuliah di kampus-kampus ini tetap di rumah aja atau bagaimana? Ini pertama mungkin ini, Bu. Kalau mata kuliah praktikum, itu bagaimana, Bu, tahun ajaran baru nanti, Bu? Kalau mata kuliah praktikum, itu kan memang untuk mengasah dan mengevaluasi motorik skill atau psikomotor skill. Jadi memang untuk mata kuliah praktikum yang memang tidak tergantikan dengan online, akan kita setting mahasiswa untuk datang ke kampus. Oh, oke.
dengan mematuhi kaidah-kaidah protokol pencegahan COVID-19 begitu. Oh, kalau praktikum tetap datang. Oh iya iya. Tetap datang karena susah untuk digantikan dengan daring. Berarti mahasiswa harus balik ke kampus dong, harus kos lagi ke Surabaya, datang ke Surabaya kalau misalnya rumahnya di luar Surabaya ya. Iya, seperti yang saya sebutkan tadi, ada nanti di kalender akademik itu bulan-bulan mahasiswa itu untuk dia datang ke Surabaya ke kampus begitu. Oh, Karena artinya tidak semua bulan ya, mulai dari September sampai Januari nanti tidak ya, hanya bulan-bulan tertentu ya. ya, jadi dari awal tahun ajaran baru kita merencanakan pembelajarannya itu secara online full sampai dengan ujian tengah semester. Oh, begitu. Ya, 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 ya. Iya. Setelah itu baru ada yang datang, ada yang tetap online. Ya, setelah ujian tengah semester selesai, itu ada pembelajaran-pembelajaran yang sifatnya online dan juga sifatnya offline begitu. Oh, baik, baik, baik. Kalau ini Bu, ujian tuh bisa online atau harus offline juga sama dengan mata kuliah praktikum Bu? Ujian UTS, UAS itu bagaimana? Iya, jadi ujian ya, itu kan untuk menilai begitu ya, menilai kira-kira capaian pembelajaran mahasiswa itu bisa tercapai apa tidak begitu. Untuk kompetensi yang sifatnya itu kognitif, afektif begitu, kami memfasilitasi ujiannya online, begitu, full online. Tapi untuk kompetensi-kompetensi yang memang kita itu harus mengukur keterampilan psikomotor, ya memang harus mahasiswanya nanti datang secara fisik ke kampus dan kita ukur, kita evaluasi, kita observasi apakah keterampilan-keterampilan itu sudah dikuasai begitu. Contohnya mata kuliah yang mengukur kemampuan, keahlian, dan psikomotor itu misalnya mata kuliah apa Bu yang harus datang itu misalnya? Ya misalnya kalau di nursing gitu ya, di keperawatan Apa, itu. Bu? Keperawatan, oke, nursing keperawatan ya. Iya, iya. Itu kan ada mata kuliah misalnya keperawatan medikal bedah. Oh, mata kuliah keperawatan medikal bedah. Medical bedah, iya. Kalau kita ingin mengetahui bahwa mahasiswa itu terampil melakukan pemasangan oksigen, ya, berarti kan memang mahasiswa harus kita ajak ke sebuah laboratorium yang memang di situ sudah dilengkapi dengan alat-alat dan SOP pemakaian oksigen. Disitulah mereka akan melakukan itu. Bagaimana dia menyiapkan alatnya, bagaimana dia berkomunikasi dengan pasien untuk oksigen, bagaimana dia memasang begitu, ya, memasang kanulnya, jangan-jangan nanti di luar gitu ya, tidak dipasang di hidung misalnya. Bagaimana dia memasang masker misalnya ya, nah nanti jadi tidak tepat. Nah, seperti itu, keterampilan-keterampilan seperti itu yang memang secara motorik harus kita sih gitu. Ada ini ya, ada jurusan keperawatan ya di UNUSA ya? Saya baru tahu. Ada. Jadi keperawatan itu ada fakultas tersendiri ya. Oh, fakultas tersendiri. Ada fakultas keperawatan dan kebidanan. Yang di dalamnya itu ada D3 keperawatan, ada S1 keperawatan, bahkan ada magister ya. Magister. Oh, itu berarti mata kuliahnya banyak yang praktek semua Ibu ke dokter. Apalagi itu kan kesehatan yang harus kena sentuhan ini ya, harus ada tangan, keahlian tangan gitu ya, berarti ya. Iya, betul ya. Jadi memang yang basicnya kesehatan itu memang membutuhkan praktikum-praktikum yang secara fisik begitu ya, yang secara fisik ya, baik knowledge, attitude maupun psikomotornya itu memang harus betul-betul kita lihat sejauh mana penguasaan mahasiswa terhadap hal-hal itu. Ada S2 keperawatan juga ya di sana ya tadi disampaikan. Ada, iya. Oh, iya. Buat keperawatan. Berarti nanti ada S3 mungkin ya? Ya, doakan bisa mengembangkan program dokter.
Mata kuliah apa lagi, Bu, yang perlu skill motorik selain urusan keperawatan dan kebidanan? Mata kuliah apa lagi kira-kira yang perlu harus offline? Ya, kami kan memiliki ini juga ya, program studi kedokteran. Oh, ada ya kedokteran di sana ya? Iya, ada. Kami Oh. Fakultas Kedokteran yang di dalamnya itu ada program studi S1 Pendidikan Dokter dan program studi profesi dokter. Oh, hebat. Loh, Bu, biasanya kedokteran itu kan harus ada rumah sakitnya kan? Itu rumah sakitnya Nah, dengan kami mana? punya rumah sakit dua, ya, kami punya rumah sakit sendiri. Jadi sebelum program studi kedokteran itu lahir, UNUSA itu sudah punya rumah sakit. Jadi Mana, Bu, rumah rumah sakitnya? sakitnya itu di Rumah Sakit Islam Surabaya yang di mana tuh? Di Jalan Wonokromo. Oh, yang RSI itu ya, rumah sakit depannya Royal tuh ya? Nah, sebelahnya Mall Royal Plaza. Terus yang kedua yang satu kompleks sama Fakultas Kedokteran tadi di Jalan Jemur Sari. Oh, Rumah itu, oh, ya, Islam ya, Jemur ya. Sari ya. Oh, itu rumah sakitnya FK-nya UNUSA gitu ya. Jadi mahasiswa UNUSA nanti FK-nya Betul. prakteknya di situ atau belajarnya di situ gitu ya. Iya, betul. Memang itu menjadi wahana praktek atau fasilitas belajar dari mahasiswa-mahasiswa UNUSA. Oh, hebat ya. Dua rumah sakit ya. Satu FK, dua rumah sakit ya. Iya, iya, iya. Selain FK ada lagi jurusan apa lagi, Bu, yang berkaitan dengan keahlian tangan, keahlian skill itu, Bu? Apa lagi? Iya, jadi memang UNUSA itu mayoritas dari program studinya itu kan berbasis kesehatan. Jadi Oh, ada satu lagi fakultas kesehatan yang di dalamnya itu ada D4 analis kesehatan, ada S1 kesehatan masyarakat, ada S1 gizi, ada D4 K3 begitu. banyak sekali. D4, K3. K3 itu apa, Bu? Kesehatan dan keselamatan kerja. Oke, oke. Itu yang untuk orang ini ya, orang kerja-kerja di ini kan, Iya, supaya di mana tidak saja, kecelakaan. baik di layanan kesehatan seperti rumah sakit, begitu ya, baik di dunia industri, di perusahaan, seperti itu. Oh, D4 ada D4 juga ya. Iya, 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 iya. Itu Iya, perlu mereka yang fakultas kesehatan tadi perlu juga ya. Apa tes keahlian motorik juga ya. Psikomotorik. praktikum. Praktikum. Iya, misalnya seperti gizi, begitu ya, seperti gizi. Nah, bagaimana dia mencapai kompetensi di masing-masing mata kuliahnya itu yang memang itu membutuhkan skill motorik, ya. Contohnya Misal Bu, mata kuliahnya. Ya, misalnya dia kompetensi untuk membuat makanan begitu ya. Makanan dengan substansi gizi tertentu. Nah, itu kan berarti bagaimana dia menyusun komposisinya begitu kan? Bagaimana dia itu mengolahnya, bagaimana dia itu menyajikan. Nah, kan hal-hal seperti ini keterampilan motorik Oh ya. iya, iya. Tidak bisa itu di Online kan ya, Bu? oh saya sudah bisa menyusun ini, isinya ini, begitu. Buktinya mana? Iya, Pasti iya, iya. ada kan? Wah, ini. Ya, begitu. Wah, berarti ini ya agak rumit ya, di Unesa nggak bisa online semua ya, karena ada tes keahlian motoriknya ini. Wah, iya, iya. Terus kalau seminar, sidang, tugas akhir itu nanti ke depan juga apa online atau offline juga seperti praktikum, Bu? Ya, selama masa pandemi ini, kita itu juga sudah sering ya melakukan ini untuk ujian, baik ujian proposal maupun ujian akhir. Jadi kita memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa kita itu tetap bisa berjalan ujian. Gitu ya. Jadi saya sendiri sudah pernah dan sudah sering melakukan ujian sidang untuk tugas-tugas akhir skripsi gitu. Itu via daring. Oke, berarti via daring bisa ya. Oke. Terus ini kan nanti ada mata kuliah yang online, ada mata kuliah yang offline. Nah, itu ngatur jadwalnya ini bagaimana ya? Maksudnya kan akhirnya kan kalau nggak pakai kelas kan akhirnya banyak kelas yang kosong, itu bagaimana mengatur jadwalnya kira-kira? Ya, jadi semua memang kondisi pandemi ini menjadi momentum ya bagi kita manajemen
kampus nih. Bagaimana kita memfasilitasi begitu kegiatan-kegiatan akademik itu nanti berjalan dengan baik. Tentunya ya memang harus dibuat sebuah perencanaan yang bagus. Ya. Kami sudah mulai menyusun ya perencanaan-perencanaan itu yang akan diterapkan nanti pada tahun ajaran baru. Ya. Jadi perencanaan yang selama ini sudah kita susun layaknya pada saat pembelajaran online begitu, itu tetap akan kami terapkan begitu dengan mengadakan penyesuaian dan pengembangan terhadap hal-hal yang memang harus disinkronisasi dengan kondisi online. Oke. Jadi memang harus direncanakan. Pertimbangannya banyak ya untuk nyusun jadwal tuh Bu ya. Betul ya. Tidak hanya menyusun jadwal ya, membuat konten-konten pembelajaran itu pun membutuhkan jasa. Oh, itu juga dia yang ngurusi juga akademik ya Bu ya? Membuat konten pembelajaran dan lain-lain juga urusannya ke akademik Bu ya? Benar, kami memberikan ini ya, rambu-rambu seperti apa kira-kira nanti yang akan ada begitu. Nanti semua dosen wajib membuat itu. Oh, oke. Diajari ya, dosen itu diajari untuk membuat konten-konten online gitu Bu ya? Ya, jadi ini ya ada yang memang sudah bisa begitu dan sudah terbiasa begitu. Kalau yang belum ya kita sudah mulai adakan workshop ya, workshop pembuatan media pembelajaran itu. Oke. Bu, sekarang kembali ke ini Bu, kalender akademik tadi yang mau saya simpan karena mau saya tanyakan. Itu seperti apa nanti kalender akademik semester baru nanti kira-kira? Di UNUSA itu, maksudnya mulai masuk itu kapan, terus apakah mereka perlu datang ke kampus atau tidak, itu bagaimana? Iya, jadi untuk kalender akademik yang di UNUSA itu nanti kita akan masuk mulai pertengahan Oktober, ya, pertengahan Oktober ya, jadi aktif itu mulai pertengahan Oktober pembelajaran. Nah, ya, jadi pembelajaran tatap muka yang pertama sampai dengan tengah semester itu akan kita laksanakan secara full online. Oke. Sampai tengah semester itu bulan apa, Bu? Sampai tengah semester itu sekitar bulan Desember. Oke, itu online semuanya. Oktober, November, Desember, ya online, ya. Seperti itu. Oke, terus setelah itu baru beberapa sebagian offline, sebagian online gitu, Bu ya? Betul, iya. Oke. Bu, kasihan tuh mahasiswa baru masa barusan daftar, diterima di kampus, belum bisa melihat kampusnya, itu bagaimana Bu ngatasinya, Bu? Apa? Iya, betul ya. Namanya mahasiswa baru pasti ingin tahu lah kampus fisiknya seperti apa, begitu ya. Terus nanti di kampus itu saya bagaimana, begitu ya. Tapi melihat kondisi pandemi yang masih seperti ini, kita perlu mempersiapkan juga dan memprotek mereka supaya mereka aman begitu ya. Oleh sebab itu kami di sini merencanakan untuk pelaksanaan orientasi pengenalan kehidupan kampus itu masih kita laksanakan secara online begitu. Nah, pada saat pengenalan kehidupan kampus itu yang dilakukan secara online itu kita akan mengenalkan begitu ya, akan mengenalkan beberapa kegiatan-kegiatan akademik maupun kegiatan-kegiatan kemahasiswaan secara online. Misalnya ya, kampus saya seperti apa gitu. Iya. Akan memberikan ya gambaran profil kampusnya itu seperti apa via datanya melalui YouTube seperti itu, sehingga mereka tahu dan punya gambaran kira-kira kampusnya itu seperti apa gitu. Oke, ya jadi gambaran, ya. Iya. Wah, ini pertanyaannya sudah habis ini Bu. Mungkin Bu Datus ini ada pesan-pesan ke masyarakat tentang problematik dalam mengatur kalender akademik atau apa, atau pesan kepada masyarakat baiknya seperti apa orang tua mahasiswa itu. Iya ya. Kepada seluruh masyarakat Indonesia begitu ya. Di masa pandemi ini mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan gitu ya. Ikhtiarnya kita sama-sama supaya tetap sehat begitu. Dan dimudahkan untuk mendapatkan aksesibilitas pendidikan bagi yang putra-putrinya ingin melanjutkan studi. Ya, kami di UNUSA
ini sedang membuka pendaftaran nih. Jadi tidak perlu bingung ya, yang putra-putrinya belum menemukan kampus silahkan bergabung dengan kami melalui website pmb.unusa.ac.id ya. Oh, oke. Daftarnya bisa online ya, daftar mahasiswa baru. Semua online ya. Nanti ada persyaratan dan lain sebagainya yang dirasa itu mengalami kesulitan akan kami bantu begitu ya. Kami menyediakan layanan full service untuk pendaftaran mahasiswa baru. Kalau tesnya Bu, online juga atau offline tes mahasiswa barunya? Ya, tesnya itu kita online aja semua ya. Oh. Jadi daftarnya online, tesnya online, kalau diterima pengumumannya online, kalau diterima daftar ulangnya online, kemudian TKKMB-nya online, awal-awal semester kuliahnya awal semester juga online. Nah, ya, oke. Enak ya, mudah ya, Bu. Iya. Ya. Bung Datus ini ada satu lagi tadi kelewatan itu. Itu yang tentang bagaimana sih dosen itu membuat kuliah yang online yang menarik gitu loh, Bu. Itu apa saja poin-poinnya, Bu? Katanya kan harus ada yang mudah, yang mudah dipahami, atau yang mudah diakses. Itu apa saja, Bu? Bagian akademik ini memberikan panduan kepada dosen agar konten-konten kuliah online-nya itu bagus. Itu apa saja, Bu? Baik, jadi memang tugas dosen itu salah satunya adalah membuat media pembelajaran gitu ya. Itu tugas dosen. Karena itu sebagai media untuk mentransfer ilmunya itu. Tentunya media itu butuh di-setting sesuai dengan kira-kira capaian pembelajaran yang ingin dicapai itu seperti apa begitu. Ya. Yang wajib bagi dosen UNUSA itu yang pertama adalah harus punya modul. Modul. Mata kuliah itu harus ada modul. Baik modulnya itu modul kuliah maupun modul praktikum. Karena modul itu nanti yang akan menjadi pegangan bagi mahasiswa pada saat dia akan mempelajari satu mata kuliah itu ya. Terus ada buku ajar begitu ya. Nah, karena daring ini yang biasanya dosen kalau di kelas tuh kan ngajar tuh pakai PowerPoint, terus menjelaskan. Nah, kita nanti sudah punya nih ya PowerPoint yang ada voice recordernya. Oke. Posting ya di platform pembelajaran yang akan kita sharing pada saat kita melakukan kuliah daring begitu, dan itu bisa diputar berulang-ulang begitu jika mahasiswa mengerti ya. Jadi memang harus punya media pembelajaran dan itu wajib kalau di UNUSA begitu. Kontennya supaya menarik ya itu menunjukkan bahwa dosen itu harus punya kreativiti dan punya inovasi dalam membuat media pembelajaran. Itu juga diajarkan ya oleh bidang akademik agar dosen itu kreatif apa gitu. Ya, jadi kami belajar bersama-sama begitu, memfasilitasi dosen-dosen untuk bisa meng-create pembelajaran itu, media pembelajaran secara baik begitu. Baik, Bung Datus, terima kasih banyak atas waktunya ini. Wah, repoti ini. Pertanyaan sudah habis. Wawancaranya cukup. Terima kasih Bung Datus atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.